Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kita bersama. Kisah dimulai dengan memperlihatkan 4 orang anak yang sedang belajar bersama. Mereka adalah Nora, Andy, Lion, dan Spice. Tidak selang berapa lama, teman sekolah mereka yang bernama Coach Bobby dan kawan-kawannya datang untuk mengajak mereka bermain bersama. Namun mereka menolak dikarenakan masih serius dalam belajar. Mendengar penolakan tersebut, dari sini mereka berempat tidak pernah lagi diajak atau diundang dalam kegiatan apapun. 8 tahun kemudian, saat semua siswa merayakan pesta kelulusan, nampak Andy dan teman-teman hanya di dalam mobil saja dan tidak berani masuk ke ruangan pesta. Dikarenakan mereka sama sekali tidak mendapatkan undangan. Setelah diskusi beberapa saat, akhirnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari kemudian, terlihat Andy yang telah bekerja sebagai pelatih tenis sedang diberikan pengarahan oleh bosnya tentang beberapa aturan baru di tempat pelatihan tersebut. Di tempat lain, terlihat Nora sedang bekerja di sebuah laboratorium. Nampak sangat jelas di sini, Nora mulai jatuh cinta pada seniornya yang bernama Jack. Sedangkan di sebuah tempat pelatihan bela diri, nampak Leon yang telah menjadi pelatih bela diri untuk anak-anak dihampiri oleh seorang gadis yang merupakan sepupu dari salah satu muridnya. Di sini, gadis yang bernama Jenny itu mengundang Leon dan teman-temannya untuk datang ke pesta yang akan diadakan oleh keluarganya. Karena ini adalah undangan pesta pertama untuk Leon dan teman-temannya, terlihat Leon sangat bahagia. Sore harinya, terlihat Andy, Nora, dan Leon sedang berjalan menuju sebuah warung tempat di mana Spice bekerja. Di sini, Andy bercerita bahwa ia memiliki seorang pacar di India yang ia kenal melalui media sosial, dan ia kini memerlukan uang sebesar $2.000 agar bisa membawa pacarnya tersebut ke Amerika. Mendengar hal itu, Nora dan Leon sepakat mengatakan bahwa pacar Andy itu tidaklah nyata, dan bisa saja ia merupakan seorang pria yang sedang mengerjai Andy saja. Sesampainya di warung tempat Spice bekerja, Leon langsung mengatakan bahwa ia akan mengajak Nora, Andy, dan Spice ke sebuah pesta yang diadakan oleh keluarga salah satu muridnya. Karena ini merupakan pesta pertama mereka, Andy pun memiliki target bahwa di pesta nanti ia akan melakukan hal keren seperti minum es teh yang bisa bikin oleng. Sedangkan Leon targetnya pengen nyobain narsocoy. Spice ingin olahraga push rank untuk pertama kalinya. Sedangkan Nora hanya ingin bisa mendapatkan seorang pacar di pesta tersebut. Singkat cerita, esok harinya, Andy yang sedang melatih tenis ibu-ibu mulai ditawari oleh salah satu ibu-ibu yang bernama Gabby untuk mengajarinya les privat tenis dengan bayaran yang cukup lumayan. Mendengar tawaran itu, Andy yang sedang butuh uang tanpa ragu langsung mengatakan oke pada Gabby. Sepulangnya dari melatih tenis, Andy yang mendapatkan email dari pacar Indianya berupa sebuah foto sedang di pantai, langsung melakukan push rank solo dengan sangat bersemangat. Sore harinya, saat dalam perjalanan menuju ke pesta, Andy mengatakan bahwa ia baru saja mendapatkan kiriman foto dari pacar Indianya yang bernama Danya. Namun di sini, ketiga teman Andy tetap saja belum bisa percaya bahwa Danya itu nyata. Sesampainya di tempat pesta, Andy dan teman-teman yang melihat banyak peserta pesta yang datang sempat ragu untuk turun dari mobil. Namun setelah sejenak bengong, alhasil mereka berempat pun dengan sangat grogi memberanikan diri untuk masuk ke dalam pesta. Andy yang melihat ada es teh bisa bikin oleng di meja, dengan semangat langsung meminumnya bersama teman-temannya. Dan ini merupakan pengalaman pertama mereka berempat meminum minuman semacam ini. Setelah itu, terlihat Andy dan Spice mulai berkenalan dengan gadis-gadis yang ada di pesta tersebut. Ini namanya Melanie, dan ini bernama Sarah. Sedangkan Nora yang melihat Jack ada di tempat itu bersama Jenny, mulai mendekatinya. Ternyata Jack ini merupakan tetangganya Jenny. Lalu mereka pun mulai mengobrol santuy. Kembali ke Andy dan Spice. Di sini Spice langsung diajak ke belakang oleh Sarah untuk melakukan push rank. Sedangkan Andy langsung mengajak Melanie keluar rumah untuk menunjukkan keahliannya menangkap makanan menggunakan mulutnya dari jarak jauh. Terlihat di sini Leon sedang melatih bela diri beberapa peserta pesta sambil menikmati narsocoy. Di sini Andy pun melihat Nora yang sedang PDKT dengan Jack di pinggir pantai. Nampak sangat jelas Andy cemburu melihat Nora bersama Jack. Melanie yang terpesona melihat keahlian Andy dalam menangkap makanan langsung mengajak Andy untuk melakukan push rank. Berbeda dengan Spice, ternyata saat akan melakukan push rank bersama Sarah,
Space yang terlalu noob akhirnya ditinggal oleh Sarah begitu saja. Alhasil Space pun gagal berpush rank Ria bersama Sarah. Esok paginya terlihat mereka berempat membahas tentang target yang telah tercapai dalam pesta tersebut. Namun di sini Space yang merasa targetnya masih belum tercapai karena gagal olahraga push rank kemarin, mengatakan bahwa ia akan mengajak teman-temannya untuk mendatangi sebuah pesta yang diadakan salah satu rekan kerjanya. Mendengar hal itu, terlihat mereka sangat antusias untuk datang. Siang harinya, terlihat Andi menuju rumah Gaby untuk mulai melatih tenis secara privat. Sesampainya di rumah Gaby, Andi yang melihat sebuah kertas bertuliskan perintah agar ia segera masuk melalui jendela kamar, langsung segera melakukannya. Dan ternyata setelah Andi masuk, Gaby langsung lompat dan mengajak Andi olahraga push rank dengan berbagai macam cara. Total sebanyak 5 kali nih guys. Kalau penasaran, langsung nonton full movie-nya aja ya guys. Sore harinya, terlihat Andi dan Space sedang duduk santuy di pinggir pantai. Namun saat Andi melihat Nora sedang bersama Jack, Andi yang terlihat cemburu mulai sedikit diledek oleh Spice. Di sini Andi mengatakan bahwa tidak mungkin ia cemburu melihat Nora bersama Jack. Sedangkan pagi tadi ia baru saja selesai nge-push rank berbayar bersama dengan Gaby. Mendengar hal itu, Spice pun terlihat sangat kagum pada Andi. Andi pun menambahkan bahwa ia akan membuktikan pada semua teman-temannya kalau Danya itu memanglah pacarnya yang nyata. Jadi ia akan terus melakukan push rank berbayar sampai ia bisa mendapatkan cukup uang untuk mendatangkan Danya dari India. Esok harinya setelah melatih tenis, salah satu muridnya yang bernama Victoria meminta Andi untuk melatihnya tenis secara privat seperti Gaby. Mendengar bayaran yang cukup tinggi, Andi pun lantas mengatakan, "Oke Vic." Dan mulai saat itu Andi pun mulai melakukan push rank berbayar pada semua muridnya. Gua saranin nih guys, kalian semua nonton full movie-nya ya, biar lebih seru gitu, oke? Singkat cerita, setelah Andi berhasil mengumpulkan uang sebesar $2.000, ia pun langsung mengirimkan uang tersebut kepada Danya agar Danya segera datang ke Amerika untuk bertemu dengannya sekaligus membuktikan pada teman-temannya kalau Danya itu benar-benar nyata. Di tempat lain, terlihat Nora sedang melakukan push rank dengan Jack untuk pertama kalinya. Wah, seneng nih Bang Jack buka bungkus. Esok harinya, Andi yang sedang push rank dengan Gaby tiba-tiba dikejutkan dengan suara suami Gaby yang baru pulang. Andi yang panik langsung berlari pergi dengan meninggalkan semua pakaiannya. Di tengah perjalanan, Andi yang memacu mobilnya dengan sangat cepat akhirnya diajak Pak Polisi ke kantor untuk dimintai keterangan. Di sini, Andi yang melihat polisi Choi sedang kesulitan menyusun laporan langsung dibantu oleh Andi yang berujung dengan dibebaskannya Andi dari segala macam hukuman. Esok harinya di pantai, Andi yang melihat Nora sedang bersama Jack langsung mengajak Nora ke tempat lain untuk berbicara. Di sini, Andi memberanikan diri menyatakan perasaan cintanya pada Nora. Namun Nora yang terkejut mengatakan bahwa itu tidak mungkin, dikarenakan mereka sudah berteman sejak kecil, jadi tidak mungkin ada perasaan lebih semacam itu. Sore harinya, saat Andi akan melakukan push rank di rumah Diana, ia bertemu dengan coach yang sedang menjaga anak dari Diana. Di sini, coach bertanya pada Andi, mengapa Andi dan teman-teman tidak pernah mau ikut setiap coach dan teman-temannya mengadakan pesta. Andi pun mengatakan itu dikarenakan coach tidak pernah mengundangnya. Coach pun mengatakan bahwa di setiap pesta tidak perlu ada undangan, jadi siapa saja bebas untuk datang. Nah, pada intinya, Andi dan teman-teman ini sudah salah paham pada coach dan teman-temannya. Di momen ini, coach juga mengundang Andi dan kawan-kawan untuk datang ke pestanya minggu depan. Tidak selang berapa lama, Andi dipanggil oleh Diana, dan mereka pun langsung push rank sampai rank tertinggi guys. Asik gak tuh? Di rumah Gaby, suami Gaby yang bernama John tak sengaja melihat ikat kepala Andi di meja kamarnya. Di tempat latihan, nampak Leon yang sudah sangat kebanyakan makan narsocoy mulai merasa aneh. Di laboratorium, Nora yang sedang bekerja tidak sengaja mendengar pembicaraan antara Jack dan kekasihnya melalui sambungan telepon. Alhasil, Nora pun mengakhiri hubungannya dengan Jack. Di tempat lain, John dan para suami-suami yang lain mulai menyusun rencana untuk memberikan pelajaran pada Andi. Di warung, saat sedang makan siang, tiba-tiba Andi ditelepon Danya agar menjemputnya karena kini ia sudah berada di Amerika. Mendengar hal itu, dengan sangat bahagia, Andi langsung mengajak Nora dan Spice untuk ikut bersamanya menjemput Danya. Sesampainya di lokasi, terlihat Leon dan Nora cukup terkejut bahwa ternyata selama ini yang Andi ceritakan mengenai pacarnya yang merupakan orang India benar adanya. Setelah itu, Andi pun lantas membawa Danya ke sebuah rumah kontrakan untuk melakukan perpusrengan duniawi guys. Namun saat Andi sedang ke toilet, Andi yang tiba-tiba merasa ada keanehan pada singkong rebusnya langsung berpamitan pada Danya untuk pergi. Terlihat Danya nampak sangat kecewa nih guys. Iyalah, mau push rank malah ditinggal pergi.
Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata singkong rebus Andi telah ditumbuhi jamur yang biasa disebut Raja Leon. Dokter pun menyarankan agar selama seminggu ke depan, Andi tidak boleh melakukan push rank dengan siapapun. Singkat cerita, Andi, Danya, dan kawan-kawan berangkat ke pesta yang diadakan oleh coach. Di pesta tersebut, terlihat Space mendapatkan kenalan seseorang yang langsung mengajaknya untuk berpush rank Ria. Dan akhirnya, Space pun berhasil mencapai targetnya, guys. Sedangkan Andi mulai ditantang oleh coach untuk sparring dengan Bobby. Namun saat Andi sudah berhasil memenangkan pertandingan, Nora yang spontan memeluk Andi seketika membuat Danya cemburu dan segera pergi ke tempat lain. Leon yang khawatir langsung mengikutinya. Di tempat tersebut, Danya bercerita pada Leon bahwa sepertinya Andi tidak menyukainya. Dikarenakan sudah 1 minggu mereka bersama, Andi sama sekali tidak mau diajak push rank bersamanya. Mendengar hal itu, Leon pun langsung menawarkan diri untuk berpush rank dengan Danya. Alhasil mereka berdua pun berpush rank Ria dengan semangat yang membara, guys. Tidak selang berapa lama, muncullah John dan teman-temannya untuk menemui Andi. Namun saat John dan teman-temannya sedang bersemangat menghadapi Andi, Leon yang sudah selesai push rank langsung membantu Andi dengan menumbangkan John dan teman-temannya hanya dengan beberapa kali gerakan saja. Melihat kejadian yang luar biasa tersebut, coach dan kawan-kawan mulai menjuluki Andi, Nora, Spice, dan Leon sebagai seorang legenda yang jenius. Esok paginya terlihat Danya berpamitan pada Leon karena ia akan pulang kembali ke India. Jadi guys, ujung-ujungnya si Danya ini akhirnya pacaran sama Leon nih guys. Jadi si Andi yang membiayai yang dapat Leon nih guys. Setelah itu mereka berempat pun saling berpamitan satu sama lain. Karena besok pagi mereka berempat pun harus pergi ke kota yang berbeda untuk mendaftar kuliah. Setelah Leon dan Space pulang, Andi mulai kembali menyatakan cintanya pada Nora. Dan di sini tanpa ragu, Nora pun menerimanya. Walau mereka berdua jelas harus LDR-an nih guys. Di akhir cerita, terlihat Andi mulai mendapatkan teman-teman baru yang sepertinya cukup asik. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang barbekyuan di halaman rumahnya. Tidak selang berapa lama, terlihat sang ayah tiba-tiba merasakan sakit pada bagian dadanya. Ia pun diminta sang ibu untuk beristirahat sejenak. Namun anak laki-lakinya yang bernama Jason malah mengajak ayahnya tersebut untuk bermain bola lempar bersamanya. Setelah beberapa saat bermain, tiba-tiba sang ayah terjatuh dan tak sadarkan diri. Sang ibu pun langsung menyuruh putrinya yang bernama Justin untuk menghubungi ambulan. Singkat cerita, setahun kemudian setelah ayah mereka meninggal dunia, sang ibu mengajak kedua anaknya untuk pindah ke sebuah perumahan yang bernama Purity Falls. Sebuah kompleks perumahan yang cukup asri namun dengan harga yang jauh lebih murah dari rumah sebelumnya. Ini semua sang ibu lakukan dikarenakan uang tabungan mereka sudah semakin menipis dan sang ibu terpaksa harus kembali bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolahan. Begitu pula dengan Jason dan juga Justin yang harus pindah sekolah ke tempat ibunya bekerja. Jason sebenarnya masih belum bisa melupakan kehidupan lamanya bersama dengan sang ayah. Terlihat Jason yang sedang berkeliling halaman untuk menghilangkan kesedihannya tanpa sengaja melemparkan bola dan mengenai seseorang yang ada di balik tanaman. Pria ini bernama Chad. Ia merupakan alumni yang juga bersekolah di Purity Falls Academy. Di sini Chad mengatakan bahwa sebentar lagi ia akan segera pindah dan melanjutkan kuliahnya di luar kota. Saat mereka sedang mengobrol santuy, tiba-tiba Chad dipanggil oleh seorang wanita yang memintanya untuk membantunya. Alhasil Chad pun langsung segera menghampiri wanita tersebut. Di dalam rumah, ketika keluarga Jason sedang memindahkan perabotan, seseorang tetangga yang bernama Courtney datang bertamu dengan membawa makanan. Untuk informasi aja nih guys, Tante Courtney ini adalah seorang wanita yang memiliki karir cukup baik di bidang penjualan kosmetik. Ia dulu pernah mempunyai suami namun meninggal dan belum sempat memiliki seorang anak. Selain itu, ia juga memiliki pekerjaan sampingan yaitu usaha jual beli tanaman. Setelah Tante Courtney melihat Jason, ia pun langsung menawarkan sebuah pekerjaan part-time kepada Jason dengan upah yang cukup tinggi. Sang ibu pun akhirnya menyarankan Jason untuk menerima tawaran dari Tante Courtney tersebut agar Jason bisa menabung untuk membeli mobil. Malam harinya, terlihat Chad sedang menelpon pacarnya dengan mengatakan bahwa ia akan membahagiakan pacarnya tersebut dengan membelikan sebuah apartemen mewah untuknya. Namun tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka. Chad pun langsung segera memeriksanya. Namun sesampainya di sebuah kolam renang, tiba-tiba Chad diserang oleh sosok misterius sampai meninggal dunia. Setelah itu, sosok misterius tersebut langsung masuk ke rumah Chad dan mengambil semua uang tabungan milik Chad. Esok paginya saat sarapan, Jason dikejutkan dengan berita di
di TV yang menginformasikan bahwa Chad telah meninggal karena dihabisi oleh psikopat. Setelah selesai sarapan, mereka bertiga pun langsung menuju ke sekolah. Sesampainya di sekolah, terlihat Jason mulai mendapatkan teman yang sama-sama menyukai gulat. Teman barunya ini bernama Daniel. Awalnya, Jason ragu untuk mengikuti ajakan olahraga gulat di sekolahnya. Namun, setelah Daniel mengatakan bahwa wanita tercantik di sekolah tersebut yang bernama Clara sering datang ke pertandingan gulat, alhasil Jason yang jomblo pun memutuskan untuk bergabung dan akan datang ke lokasi gulat setelah jam pelajaran selesai. Siang harinya, setelah jam pelajaran selesai, terlihat Jason yang sangat bersemangat mampu mengalahkan siswa yang katanya paling tak terkalahkan di sekolah tersebut. Clara yang terpukau dengan aksi Jason akhirnya memutuskan untuk berkenalan. Di sini, Jason mengatakan pada Clara bahwa ia ingin mentraktir Clara makan-makan mewah saat libur sekolah. Mendengar kata traktir, seketika Clara pun langsung mengatakan, "Yuklah bang." Namun saat Jason mengecek dompetnya, ternyata satu lembar uang pun tak tampak di dompet tersebut. Alhasil sore harinya, Jason pun langsung ke rumah Tante Corny untuk mulai bekerja sebagai tukang kebun. Namun sebelum bekerja, Tante Corny terlebih dahulu mengajak ngobrol mengenai pengalaman Jason dalam hal menata tanaman. Jason mengatakan bahwa ia telah memiliki pengalaman menata tanaman milik mendiang ayahnya. Sambil minum minuman ahsoy, obrolan mereka pun berlanjut menjadi tidak terarah. Di saat udah mulai oleng, Tante Corny sengaja memancing Jason dengan menumpahkan minuman di bajunya. Alhasil, mereka berdua yang terbawa suasana langsung melakukan olahraga bercocok tanaman dengan gaya lumba-lumba sampai capek. Setelah selesai, Tante Corny langsung memberikan sejumlah uang pada Jason sembari mengatakan bahwa hari Sabtu besok Jason sudah mulai bisa bekerja di rumah tetangganya untuk mengurusi kebunnya. Di sini akhirnya kita tahu bahwa ternyata Jason tidak bekerja di kebun Tante Corny, melainkan ia akan mengurus kebun pelanggan Tante Corny. Jadi Tante Corny ini semacam agen gitulah guys. Lalu ketika Jason sedang mandi, Tante Corny yang kembali sakne kembali mengajak Jason untuk olahraga cocok tanam dengan menggunakan gaya layangan putus. Sepulangnya dari rumah Tante Corny, Jason langsung mengatakan pada ibu dan adiknya bahwa ia akan mentraktir mereka berdua makan makanan mewah. Mendengar hal itu, ibu Jason nampak sedikit terkejut. Singkat cerita, hari Sabtu pun tiba. Terlihat Jason mendatangi rumah tetangganya yang sebelumnya sudah diberitahu oleh Tante Corny. Dengan membawa peralatan berkebun, Jason pun mulai melakukan pekerjaannya. Namun tiba-tiba muncul seorang wanita yang lumayan tua menghampiri dan mengajak Jason untuk berolahraga cocok tanam. Jason yang kaget dengan ajakan tersebut langsung segera pergi meninggalkan rumah tersebut. Jason pun langsung ke rumah Tante Corny dan menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Di sini Tante Corny pun menjelaskan bahwa pekerjaan Jason memanglah menyenangkan para pelanggan dengan melakukan olahraga cocok tanam. Jadi tukang kebun itu hanyalah kedok saja. Mendengar hal itu, Jason pun lantas mengatakan bahwa ia tidak ingin melakukannya. Esok harinya di sekolah, Jason bertemu dengan Daniel. Jason yang melihat wajah Daniel luka-luka langsung bertanya, apa yang terjadi? Di sini Daniel menjawab bahwa itu tidaklah penting. Jason pun lantas mengatakan pada Daniel bahwa ia telah menemui Tante Corny. Mendengar hal itu, Daniel pun akhirnya mengakui bahwa ia juga bekerja dengan Tante Corny. Dikarenakan pekerjaan tersebut memanglah sangat menyenangkan dan dibayar dengan harga yang cukup tinggi. Mendengar hal itu, Jason pun hanya terdiam saja. Di kantor ibunya Jason, terlihat ibu Jason sedang berbicara dengan pacar Chad yang bernama Amber. Di sini, Amber mengatakan bahwa kematian Chad bukanlah seperti kabar yang beredar di sekolah, yaitu karena sebuah kecelakaan kerja, melainkan ini seperti ada seseorang yang sengaja melakukannya. Ia berasumsi seperti itu dikarenakan pekerjaan Chad yang merupakan seorang atlet olahraga cocok tanam sewaan. Thank you. Malam harinya di rumah Jason, terlihat Tante Corny menemui Jason dan juga ibunya. Di sini, Corny mengatakan bahwa ia akan memberikan Jason sebuah mobil bekas milik suaminya yang memang sudah lama tak digunakan. Namun, dengan satu syarat, Jason harus bersedia untuk menjadi karyawannya lagi. Mendengar hal itu, Jason pun menyetujuinya. Esok paginya, Jason ke rumah Tante Corny untuk menerima tugas. Di sini, Tante Corny langsung memberikan sebuah alamat untuk didatangi Jason malam ini, yaitu Tante Haris. Malam harinya, Jason pun mendatangi rumah Tante Haris untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan semenjak saat itu, Jason pun melakukan pekerjaannya dengan penuh semangat. Hingga dalam waktu singkat,
ia pun telah berhasil memberikan sebuah kalung emas seharga ratusan dolar kepada ibunya. Namun meski kini sudah punya banyak uang, nasib percintaan Jason dengan Clara justru malah kandas. Dikarenakan ternyata Clara telah mengetahui kalau Jason bekerja dengan Tante Courtney. Namun Jason tak merasa sedih atas kejadian tersebut. Ia malah justru semakin bersemangat untuk bekerja dan mengumpulkan banyak cuan. Tidak selang berapa lama, Jason mendapatkan WA dari Courtney untuk mengunjungi rumah Tante Karen, yaitu tante yang pernah Jason tinggalkan saat pertama kali bekerja dulu. Namun saat lagi seru-serunya Jason berolahraga dengan Karen, tiba-tiba suami Karen datang. Mengetahui hal itu, Jason pun langsung segera kabur. Namun karena buru-buru, tidak sengaja Jason menjatuhkan ikat pinggangnya di rumah Tante Karen. Pagi harinya, Jason terlihat marah kepada Courtney karena tidak mendapatkan bayaran dari pekerjaannya semalam. Courtney pun lantas mengatakan bahwa hal ini terjadi karena Jason tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Jason yang kesal dengan jawaban Courtney langsung memutuskan untuk berhenti bekerja selamanya. Esok harinya di sekolah, terlihat Jason menceritakan pada Daniel bahwa ia telah keluar dari pekerjaannya. Di sini, Daniel mengingatkan kepada Jason untuk berhati-hati karena berhenti dari pekerjaan tersebut bukanlah pilihan yang tepat. Tidak selang berapa lama Daniel pergi, Jason dihampiri oleh seseorang bernama Benjamin yang langsung mengatakan pada Jason bahwa ia akan menghabisi Jason dan juga adiknya jika Jason tidak kembali bekerja bersama Tante Courtney. Mengetahui hal itu, Jason pun akhirnya kembali bekerja dengan Tante Courtney. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, di rumah Courtney diadakan sebuah pesta di mana ibu Jason juga diundang di acara tersebut. Terlihat di pesta tersebut ada banyak pelanggan Tante Courtney yang turut hadir, termasuk Bapak Wali Kota. Tidak selang berapa lama, tanpa sengaja, ibu Jason melihat perdebatan antara Courtney dan juga Karen yang meminta pada Courtney untuk membalikan uang bayarannya berkali-kali lipat dikarenakan suaminya telah menemukan ikat pinggang milik Jason yang ketinggalan di rumahnya. Dan hal tersebut membuat suami Karen akhirnya menggugat cerai dirinya. Jadi, jika Courtney tidak mau memberikan uang padanya, maka ia akan menyebarkan ke media tentang bisnis gelap milik Courtney tersebut. Mendengar hal itu, Courtney pun terlihat cukup panik. Di dalam rumah, saat ibu Jason hendak ke toilet, tidak sengaja ia melihat Daniel yang sedang olahraga cocok tanam dengan pelanggannya. Dan hal itu membuat ibu Jason sangat-sangat terkejut. Malam harinya, Benjamin mendatangi rumah Karen dan memberikan uang sesuai dengan yang ia minta. Setelah itu, Benjamin menawarkan olahraga cocok tanam pada Karen secara gratis. Mendengar kata gratis, Karen pun langsung menerima tawaran tersebut. Namun ternyata itu hanyalah modus Benjamin untuk menghabisi Tante Karen. Beruntungnya, Karen sempat melawan sebelum akhirnya ia tewas. Benjamin yang terluka langsung segera kabur menuju ke rumah Courtney. Sesampainya di sana, Benjamin langsung meminta Courtney untuk mengobati lukanya dan membawanya ke rumah sakit. Namun Courtney menolak melakukannya. Alhasil Benjamin pun akhirnya meninggal dengan perasaan yang kecewa. Di sisi lain, Jason yang baru saja pulang dari rumah pelanggannya langsung dimarahi oleh ibunya yang sudah mulai mencurigainya karena selalu pulang larut malam. Di sini, ibu Jason mengatakan agar Jason mulai menjauhi Daniel dikarenakan Daniel bukanlah anak baik-baik. Mendengar hal itu, Jason yang sangat menyayangi ibunya akhirnya memutuskan menyusun rencana untuk menjebloskan Courtney ke penjara dengan tuduhan telah melakukan bisnis gelap dan juga telah menghabisi Chad yang merupakan karyawannya. Jason pun memiliki ide untuk mengambil sebuah binder yang berisi daftar nama-nama karyawan Courtney di rumah Courtney. Lalu dengan binder itu akan ketahuan bahwa kejadian yang menimpa Chad didalangi oleh Courtney. Pagi harinya di sekolah, Jason menemui Daniel dan menceritakan semua rencananya tersebut. Di sini, Daniel mengatakan bahwa malam ini ia mendapatkan tugas untuk berolahraga di rumah Tante Courtney dengan salah satu pelanggannya. Jason pun lantas meminta pada Daniel untuk berpura-pura sakit agar ia bisa menggantikannya sekaligus mengambil binder yang ada di rumah Courtney. Di sisi lain, terlihat ibu Jason yang sedang menyelidiki buku tahunan sekolah angkatan Chad mulai merasa ada yang tidak beres di foto tersebut. Singkat cerita, malam harinya Jason pun datang untuk menggantikan Daniel. Terlihat ternyata Pak Wali Kota lah tamu istimewa tersebut. Ketika Courtney dan Wali Kota sedang mengobrol-ngobrol santuy, Jason pun langsung pergi untuk mencari binder tersebut. Setelah berhasil menemukannya, tidak selang berapa lama,
masuklah Pak Wali Kota yang langsung mengambil binder tersebut dari tangan Jason. Alhasil pertarungan pun terjadi. Setelah berhasil mengalahkan Pak Wali Kota, Jason pun langsung segera mengambil binder tersebut. Di sisi lain, ternyata ibu Jason sedang mengawasi kegiatan di rumah Courtney dari dalam rumahnya. Sedangkan di rumah Courtney, Jason yang mau pulang langsung diamankan oleh Courtney. Di sisi lain, karena feeling seorang ibu yang sangat kuat, ibu Jason yang merasa Jason ada di rumah Courtney dan sedang dalam kondisi bahaya, memutuskan masuk ke rumah Courtney secara diam-diam. Alhasil, ibu Jason pun berhasil menemukan Jason di sebuah garasi mobil dalam kondisi yang sedang terikat. Tidak selang berapa lama, terdengar suara Courtney mendekat. Ibu Jason pun langsung segera bersembunyi. Namun sial, saat Courtney datang, ibu Jason malah menjatuhkan sebuah sapu. Karena sudah ketahuan, ibu Jason pun memutuskan untuk bertarung melawan Courtney. Beruntung dalam pertarungan tersebut, ibu Jason berhasil mengalahkan Courtney sampai meninggal. Di akhir kisah, terlihat mereka sekeluarga akhirnya kembali ke rumah lama mereka. Dan di sana, mereka pun mengadakan pesta kelulusan Jason bersama satu angkatannya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jason yang sedang membuat video musik untuk channel YouTube-nya. Esok harinya, terlihat Jason dan adiknya yang bernama Zoe sedang diantar sekolah oleh ayah dan ibunya. Di sini, seorang kepala sekolah yang bernama Sister Rebecca menyapa kedua orang tua Jason dengan sangat ramah. Di ruangan lain, nampak seorang sister bernama Sophia sedang santuy sambil menunggu pengarahan dari Sister Rebecca. Jadi guys, Sister Sophia ini adalah pengajar yang baru saja dipindah tugaskan ke sekolah tersebut. Tidak selang berapa lama, Sister Rebecca pun muncul dan langsung menjelaskan semua peraturan yang ada di sekolah. Di sini, Sister Rebecca menyuruh Sister Sophia untuk menghapus makeupnya, dikarenakan itu merupakan salah satu tindakan terlarang di sekolah tersebut. Setelah itu, Sister Rebecca mengantar Sister Sophia ke kamarnya, dan saat mereka berdua berpapasan dengan Jason, nampak sangat jelas Sister Sophia sangat mengagumi ketampanan Jason. Malam harinya, terlihat Sister Sophia sedang menonton video YouTube-nya Jason sambil melakukan push rank duniawi sendirian. Bahkan pagi harinya, ia pun sengaja mengikuti Jason yang sedang latihan nyanyi di ruang tamu asrama sekolah. Di sini, Sister Sophia sempat memuji secara langsung kehebatan Jason dalam bernyanyi dan bermain gitar, yang seketika membuat Jason merasa sangat bangga. I'll see you in class. Di kelas, saat pelajaran akan dimulai, Sister Sophia yang melihat kedekatan Jason dengan temannya yang bernama Sarah, langsung meminta Sarah untuk pindah tempat duduk di depan dengan alasan agar Sarah bisa lebih fokus dalam menerima pelajaran. Setelah itu, Sister Sophia langsung menyuruh Zoe untuk baca doa pagi. Dan saat Zoe sedang berdoa, Zoe yang melihat Sister Sophia tidak ikut berdoa mulai merasa sangat aneh. Setelah pelajaran selesai, Jason yang akan masuk kamar ditemui oleh Sister Sophia. Di sini, Sister Sophia bertanya, apakah Sarah merupakan pacar Jason? Jason pun menjawab, "Bukan sis." Mendengar jawaban itu, Sister Sophia pun terlihat sangat senang. Malam harinya, seperti biasa, Sister Sophia kembali menonton video YouTube Jason sambil push rank duniawi sendirian dengan penuh semangat yang membara, guys. Esok paginya, saat akan masuk kelas, nampak Jason bertemu dan mengobrol dengan Sarah sampai adu cingur. Sister Sophia yang melihat hal itu langsung menyuruh Jason masuk kelas dan memperingatkan Sarah agar tidak lagi melakukan pelanggaran semacam itu dengan Jason. Sarah pun mengatakan, "Oke sis." Saat jam pelajaran selesai, terlihat Jason dipanggil Sister Sophia dan diminta untuk menemuinya sore ini di kamarnya untuk membicarakan tentang pelanggaran yang telah ia lakukan bersama Sarah tadi pagi. Mendengar hal itu, Jason pun mengatakan, "Baiklah sis." Singkat cerita, sore harinya Sister Sophia sengaja membuka sedikit pintu kamarnya, lalu ia mulai ganti pakaian. Jason yang baru datang tidak sengaja melihat kejadian tersebut dari depan kamar. Alhasil, Jason yang tiba-tiba pengen push rank sendirian langsung segera berlari ke toilet. Terlihat Sister Sophia yang mengetahui hal itu mulai tersenyum sendiri. Malam harinya, Jason terus membayangkan ia sedang berpush rank ria bersama Sister Sophia dengan sangat bersemangat sampai menang berkali-kali, guys. Gua saranin nih guys, kalian nonton full movie-nya ya guys, hehehe, biar lebih mantep gitu. Akhir pekan pun tiba, terlihat orang tua Jason menjemput Jason untuk pulang ke rumah. Sister Sophia yang melihat hal itu lantas meminta izin pada Sister Rebecca untuk ke hospital dikarenakan tantenya sedang sakit. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Sister Rebecca pun membolehkannya. Malam harinya saat makan malam di rumah, Jason mengatakan pada kedua orang tuanya bahwa setelah lulus nanti ia ingin rekaman dan menjadi seorang musisi. Namun hal itu sontak
ditentang oleh ayahnya karena menurut ayahnya jadi musisi itu bukanlah hal yang bagus. Jason yang ngambek langsung keluar rumah untuk bernyanyi di belakang rumah. Di depan rumah terlihat Sister Sophia datang dan langsung mengendap-endap menuju ke arah suara Jason yang sedang bernyanyi. Saat Sister Sophia sedang asik nonton diam-diam, tidak sengaja kakinya malah nyenggol kaleng. Alhasil karena tidak ingin ketahuan, ia pun langsung segera berlari pergi dari tempat itu. Singkat cerita, suatu malam terlihat Sister Sophia masuk diam-diam ke asrama sekolah lalu menuju ke kamar Sarah dan juga Zoe. Melihat Sarah dan Zoe yang sedang pulas tidur, Sister Sophia langsung menaruh narsocoy di buku milik Sarah, lalu segera pergi dari tempat itu. Pagi harinya di kelas, Sister Sophia yang melihat ada narsocoy di buku Sarah langsung segera melaporkannya kepada dewan sekolah. Alhasil dari kejadian tersebut, Sarah dikeluarkan dari sekolah. Setelah itu, semua pengajar dan dewan sekolah mulai melakukan pemeriksaan di seluruh kamar siswa. Dan dari pemeriksaan tersebut, mereka menemukan es teh cap oleng di bawah kasur Jason. Jason yang merasa bahwa itu bukan miliknya memohon agar tidak dilaporkan kepada orang tuanya. Sister Sophia pun lantas mengatakan jika Jason mau membantu para sister mengurus taman sekolah, maka mereka tidak akan melaporkan hal itu pada orang tua Jason. Alhasil Jason pun mengiyakan tawaran itu dan berterima kasih kepada Sister Sophia karena telah membantunya di depan para dewan sekolah. Ya, Sister Sophia inilah yang melakukannya guys. Ini bertujuan agar akhir pekan ini ia bisa lebih dekat dengan Jason. Lalu kita diperlihatkan ke masa beberapa bulan yang lalu. Jadi guys, ternyata Sister Sophia ini bukanlah seorang biarawati, melainkan seorang businesswoman yang kaya raya, sekaligus merupakan fans berat dari Jason. Setelah ia mendapatkan informasi bahwa ada seorang biarawati yang akan dipindah tugaskan ke sekolahnya Jason, ia pun langsung mencari biarawati tersebut untuk dipertemukan dengan malaikat. Nah, setelah itu ia pun langsung menyamar menjadi Sister Sophia agar bisa bertemu langsung dengan Jason guys. Saat akhir pekan berikutnya, terlihat Sister Sophia mulai kembali mendekati Jason yang sedang sibuk merawat taman sekolah. Di sini terlihat Sister Sophia mulai memperlihatkan sebagian peralatan pusrengnya yang otomatis membuat Jason mulai keringetan nih guys. Malam harinya, Sister Sophia mulai memberanikan diri masuk kamar Jason dan langsung mengajak Jason pusreng sampai rank tertinggi yang membuat saya tidak bisa menayangkannya. Jadi, gua saranin kalian nonton full movie-nya aja ya guys. Pagi harinya saat Jason sedang sarapan, terlihat Sister Sophia masuk kamar Jason dan memeluk kaos Jason yang ada di kamar tersebut. Zoe yang melihat hal itu langsung bertanya apa yang Sister Sophia lakukan di kamar Jason. Sister Sophia pun berdalih bahwa ia sedang diperintahkan untuk memeriksa kamar para siswa. Singkat cerita, saat jam pelajaran selesai, Sister Sophia meminta Zoe untuk menemuinya di kelas sore ini. Dan setelah Zoe keluar kelas, Sister Sophia mulai menaruh kunci jawaban ujian di mejanya, agar saat Zoe masuk kelas, ia bisa melaporkan Zoe kepada dewan sekolah dengan tuduhan melakukan kecurangan menjelang ujian. Dan benar saja, sore harinya saat Zoe masuk kelas, ia langsung dibawa oleh Sister Sophia ke ruang guru guys. Di sini Sister Sophia berharap agar Zoe dikeluarkan dari sekolah. Namun karena kesalahan Zoe tidak seberat itu, alhasil Zoe pun dibebaskan begitu saja. Suatu hari terlihat Jason masuk ke gereja untuk pengakuan dosa. Jason yang tidak tahu ternyata yang mendengarkan pengakuan dosanya adalah Sister Sophia, langsung cerita tentang ia yang telah push rank bersama seseorang. Sister Sophia yang sudah tidak tahan dengan cerita Jason, langsung kembali mengajak Jason berpush rank ria sampai matahari terbenam. Esok harinya, seorang uskup yang mengirim Sister Sophia ke sekolah tersebut datang untuk berkunjung. Sister Sophia yang mengetahui hal itu langsung segera pergi dari sekolah. Namun Sister Rebecca yang melihatnya langsung bertanya, kemanakah Sister Sophia akan pergi? Di sini Sister Sophia mengatakan bahwa ia akan ke hospital karena tantenya sedang membutuhkannya. Mendengar hal itu, tanpa rasa curiga, Sister Rebecca pun mengizinkannya untuk pergi. Di kamar, Jason yang sedang santuy mendapatkan SMS undangan pesta di rumah Sarah malam ini. Malam harinya saat Jason sedang makan malam bersama keluarganya, kembali terjadi perdebatan antara Jason dengan ayahnya mengenai cita-cita Jason untuk menjadi seorang musisi. Jason yang merasa perdebatan sudah semakin tidak berguna, memutuskan untuk keluar rumah dan menuju ke pesta di rumah Sarah. Sister Sophia yang sedari tadi memang lagi santuy di depan rumah Jason, melihat Jason keluar rumah, langsung mengikutinya. Sesampainya di rumah Sarah, Jason langsung diajak Sarah untuk berpush rank ria bersamanya. Namun Jason yang malah terbayang
terbayang-bayang Sister Sophia langsung meninggalkan Sarah dan segera menuju pulang ke rumah. Namun sial, di tengah jalan Jason malah ditegur polisi karena membawa es teh oleng di tangannya. Sister Sophia yang melihat hal itu langsung segera memberikan penjelasan pada Pak Polisi. Alhasil Jason pun dibebaskan. Di rumah Jason, ayah Jason yang khawatir dengan Jason akhirnya memutuskan untuk mencari keberadaan Jason. Di sebuah hotel, Sister Sophia meminta pada Jason agar mau ikut dengannya ke Paris dan meninggalkan keluarganya. Dikarenakan menurut Sister Sophia, dengan uang dan harta yang Sister Sophia miliki, Jason akan bisa menjadi musisi terkenal secara instan. Namun di sini, Jason yang merasa tidak mungkin meninggalkan keluarganya mengatakan pada Sister Sophia agar berhenti mengganggunya. Lalu Jason pun segera pergi meninggalkan Sister Sophia di tempat itu. Ayah Jason yang melihat Jason sedang duduk di pinggir jalan langsung meminta maaf dan mengajak Jason untuk pulang ke rumah bersamanya. Esok paginya, Sister Sophia yang masih patah hati mencoba kembali mengikuti Jason ke sekolahnya. Dan hal itu sempat dilihat oleh Zoe. Di sekolah, saat semua dewan guru dan siswa sedang mendengarkan khotbah di gereja, terlihat Zoe mulai mencari informasi mengenai Sister Sophia melalui internet. Selesai acara di gereja, Jason yang masuk kamarnya dikejutkan dengan Sister Sophia yang sudah berada di kamarnya. Jason yang kesal mengatakan bahwa ia akan melaporkan kelakuan Sister Sophia pada kepala sekolah. Namun di sini, Sister Sophia malah justru mengatakan bahwa jika Jason melaporkannya, otomatis Jason pun akan dikeluarkan dari sekolah karena telah berpusreng ria dengan dirinya. Dan Jason pun hanya bisa terdiam saja. Takut nih si Jason, guys. Saat jam pelajaran dimulai, terlihat Sister Rebecca membawa masuk Sarah ke kelas. Sister Sophia pun lantas bertanya, bagaimana Sarah bisa kembali? Sister Rebecca pun mengatakan bahwa itu dikarenakan ayah Sarah merupakan donatur di sekolah tersebut, jadi pihak sekolah terpaksa harus menerima kembali Sarah untuk bersekolah di sekolah tersebut. Setelah jam pelajaran selesai, Sister Sophia meminta pada Jason agar tidak mendekati Sarah lagi. Namun di sini Jason mengatakan bahwa dia tidak mau. Malam harinya, Sister Sophia tiba-tiba mendapatkan ide. Ia pun langsung menuju kamar Sarah dan langsung mempertemukan Sarah dengan malaikat. Di sini, Sister Sophia membuat seolah-olah Sarah kepleset saat sedang mandi. Saat polisi dan para medik sedang membawa jenazah Sarah, nampak Zoe semakin mencurigai Sister Sophia. Esoknya di gereja, Sister Sophia memperlihatkan rekaman video pada Jason saat mereka berdua sedang pusreng dengan penuh bersemangat. Sembari mengatakan, jika Jason tidak mau ikut dengannya ke Paris, maka ia akan mengunggah video tersebut ke YouTube. Mendengar hal itu, Jason pun semakin puyeng. Padahal nggak bisa ya diunggah ke YouTube ya. Kan langsung kena itu pelanggaran ya. Saat akhir pekan tiba, terlihat Sister Sophia kembali meminta izin pada Sister Rebecca untuk mendatangi makam bibinya yang baru saja meninggal dunia. Dan seperti biasa, tanpa rasa curiga, Sister Rebecca pun mengizinkannya. Malam harinya, Sister Rebecca menelpon hospital tempat bibinya Sister Sophia dirawat. Namun di sini, pihak hospital mengatakan bahwa tidak ada data mengenai Sister Sophia maupun bibinya di hospital tersebut. Di rumah Jason mulai jujur pada adiknya mengenai semua kejadian yang ia alami bersama dengan Sister Sophia. Mendengar hal itu, Zoe pun mengajak Jason untuk mencari informasi lengkap mengenai Sister Sophia. Esok paginya, Sister Sophia mulai ditanya-tanya oleh Sister Rebecca mengenai kebohongannya tentang bibinya. Di sini, Sister Sophia yang sudah tidak punya jawaban langsung menggetok Sister Rebecca sampai siup. Di asrama, terlihat Jason dan Zoe masuk ke kamar Sister Sophia dan mulai mencari data lengkapnya. Alhasil di sini diketahui nama asli dari orang yang mengaku sebagai Sister Sophia tersebut adalah Laura. Mengetahui hal itu, Jason dan Zoe langsung mencari Sister Rebecca untuk memperlihatkan bukti yang baru saja mereka dapatkan. Namun, sesampainya mereka di gereja, tiba-tiba Sister Sophia langsung menggetok Zoe dan Jason sampai jatuh. Namun, saat Sister Sophia akan menggetok Zoe lagi, tiba-tiba Sister Rebecca datang menghentikannya. Dan ketika Sister Sophia sedang disibukkan dengan Sister Rebecca, Jason langsung mengambil obeng dan menggunakannya untuk mengantar Sister Sophia ke akhirat. Di akhir cerita, saat hari kelulusan, terlihat kedua orang tua Jason dan Zoe menghadiahi Zoe sebuah mobil baru dan menghadiahi Jason sebuah gitar baru sembari mengatakan bahwa mulai detik ini ayah Jason akan mendukung 100% Jason untuk menjadi musisi. Di sebuah sekolah pada tahun 1984, terlihat 3 anak kecil yang sedang mengobrol sambil berjalan. Yang ini bernama Donny Burger, yang ini Anto, dan yang ini bernama Burhan. Tidak selang berapa lama terlihat seorang guru wanita yang sangat cantik bernama Mary.
Lalu Doni yang sakne melihat Mary berniat mengajaknya untuk menonton sebuah pertunjukan berdua saja. Mary yang marah karena Doni telah berbuat tidak sopan padanya mengatakan bahwa Doni akan dihukum selama 1 bulan. Lalu Mary pun pergi. Di dalam kelas terlihat hanya tinggal Doni saja yang tersisa, dikarenakan ia sedang menerima hukuman. Doni mengatakan bahwa ia sangat menyesal telah tidak sopan pada Mary dan meminta maaf. Mary pun lantas berjalan mendekati Doni sambil bertanya, apakah Doni menyukainya dan apakah Doni menginginkannya. Doni pun tidak mampu berkata-kata. Mary pun melanjutkan aksinya dengan membuka beberapa kancing bajunya. Mary yang melihat Doni mulai merasa sakne, lalu menarik tangan Doni menuju ruangan khusus. Lalu mereka pun bercocok tanam dengan liar di dalam ruangan tersebut. Singkat cerita, sudah berbulan-bulan Doni dan Mary melakukan percocok tanaman bersama. Hingga pada suatu saat di hari kelulusan, ada salah satu siswa yang sedang berpidato di panggung, mendengar suara Mary yang sedang bercocok tanam. Lama-kelamaan seluruh hadirin di gedung tersebut pun mendengarnya, karena suara Mary semakin keras. Kepala sekolah yang penasaran pun menyuruh salah satu orang untuk membuka tirai di belakang panggung. Alhasil terlihatlah Mary dan Doni yang sedang bercocok tanam. Di sebuah persidangan, Mary yang terlihat telah hamil besar divonis oleh hakim 30 tahun penjara karena telah bercocok tanam dengan seorang murid yang masih di bawah umur. Untuk anak yang dikandung Mary, setelah nanti dilahirkan maka akan diberikan pada Doni dan keluarganya untuk dirawat, dan Mary pun dibawa ke dalam penjara. Setelah persidangan, terlihat Doni mulai sangat terkenal dan mendapatkan banyak uang karena telah berhasil bercocok tanam dengan gurunya sendiri. Bahkan kisah Doni pun dibuat menjadi sebuah buku dan film, yang otomatis membuat Doni menjadi tambah kaya. Singkat cerita, Doni pun sudah terlihat dewasa. Ia terlihat mendatangi kantor pajak. Di sana, Mark menagih pajak Doni sebesar $43.000 dikarenakan sejak tahun 1994 ia tidak membayar pajak. Doni pun mengatakan bahwa ia kini sudah tidak memiliki uang karena ia sudah tidak lagi terkenal. Mark pun mengatakan apabila Doni tidak membayar selama 1 minggu ke depan, maka ia akan dihukum selama 3 tahun penjara. Doni menanyakan apakah ada solusi lain. Mark pun menyarankan agar Doni bertaruh pada seorang atlet lari yang sangat besar karena hadiahnya sebesar $160.000. Walau kemungkinan menangnya pun hanya 1:8.000. Karena tidak ada pilihan lain, Doni pun ikut dalam taruhan tersebut. Di sebuah kafe, Doni yang sedang pusing melihat sebuah koran. Di sana ia melihat anaknya yang bernama Han Solo Burger telah menjadi orang kaya raya dan akan segera menikah. Namun terlihat di koran tersebut, nama anaknya telah diganti menjadi Ted Peterson. Tidak cuma itu saja, di dalam koran tersebut mengatakan bahwa orang tua Ted Peterson telah tewas karena sebuah ledakan besar. Doni pun terlihat sangat kecewa melihat hal tersebut. Di tempat lain, terlihat Ted dan juga Jamie tunangannya mendatangi rumah yang akan digunakan untuk acara pesta pernikahan mereka. Di sana sudah ada bosnya Ted yang bernama Steve, dan ini adalah kedua orang tua Jamie. Saat mereka sedang mengobrol di sebuah ruangan, ibu dari Steve mengatakan bahwa ia adalah seorang mantan model yang sangat kaya. Tidak selang berapa lama, datanglah adik dari Jamie yang merupakan seorang tentara bernama Chad. Di sana, terlihat Chad sangat tidak menyukai Ted, dengan sedikit mengintimidasi Ted. Doni yang masih pusing bagaimana cara mendapatkan uang agar ia tidak dipenjara, mencoba menemui salah satu presenter reality show yang dulu sangat sering meliputnya saat ia masih terkenal. Presenter tersebut bernama Benny. Di sana ia mengatakan pada Benny agar Benny mau memberinya program acara di TV agar ia bisa mendapatkan uang. Namun Benny mengatakan bahwa ia akan memberikan uang sebesar $60.000 jika Doni bisa membawa anaknya untuk bertemu ibunya di penjara. Karena hal itu pasti bisa menaikkan rating acara reality show miliknya. Doni pun lantas menyetujuinya. Singkat cerita, Doni akhirnya memberanikan diri pergi ke rumah Ted. Di sana ia disambut oleh Jamie. Doni mengatakan pada Jamie bahwa ia adalah sahabat dari Ted. Jamie pun mempersilahkan Ted untuk masuk. Ted yang sedang makan bersama seluruh keluarga Jamie terkejut melihat Doni ada di rumahnya. Ted pun dengan sangat panik langsung memperkenalkan Doni sebagai sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Terlihat di sini semua orang menyukai Doni. Doni lantas bercerita bahwa ia menjadi sahabat terbaik dari Ted sejak ia menyelamatkan Ted dari sebuah kereta api yang akan menabrak Ted. Ted pun dengan sangat terpaksa mengiyakan cerita Doni tersebut. Saat Ted akan mengusir Doni secara halus, seluruh keluarga Jamie malah justru meminta Doni untuk tinggal sementara di rumah tersebut, dan Ted pun terpaksa mengantar Doni ke kamarnya. Di dalam kamar, Ted mengutarakan kekecewaannya pada Doni.
Ia mengatakan bahwa Donnie sebagai ayah tidaklah bertanggung jawab. Donnie selalu melakukan hal yang aneh pada Ted sewaktu ia masih kecil, seperti membuat tato di punggungnya, memberi makan Ted hanya dengan permen, yang menyebabkan kini Ted mengidap penyakit diabetes. Donnie pun juga tidak pernah mengajari Ted mengendarai sepeda, sehingga sampai dewasa Ted tidak bisa mengendarai sepeda. Dan semua alasan itulah yang membuat Ted pergi meninggalkan rumah. Lalu Donnie mengatakan pada Ted bahwa tujuan ia menemui Ted adalah karena ibunya sedang sakit parah di penjara. Donnie hanya ingin membawa Ted ke penjara untuk menemui ibunya sebelum ibunya meninggal. Ted pun mengatakan bahwa ia tidak mempercayai perkataan Donnie. Malam harinya Donnie masuk ke kamar Ted. Ted yang baru selesai mandi bertanya apa yang Donnie inginkan. Donnie yang melihat tato di punggung Ted mulai mengejek Ted, dikarenakan kini gambarnya menjadi sangat jelek. Ted yang terlihat jengkel malah digelitikin oleh Donnie, layaknya seorang ayah dan anak. Mereka pun saling gelitikan. Namun tiba-tiba Chad datang. Chad yang melihat posisi Donnie dan Ted seperti ini bertanya apakah mereka mau. Ted pun berkata bahwa mereka sedang melakukan gulat sebagai seorang pria. Mendengar hal tersebut, Chad pun lantas menantang Ted untuk bergulat. Chad yang sudah terpojok dan merasa kesakitan pun lantas dibantu oleh Donnie dengan memukul kepala Chad menggunakan botol. Alhasil Chad pun pingsan. Saat mau tidur, Jamie membawakan Ted sebuah buku karya dari Donnie. Di sana tertulis, "Ayah sangat menyayangimu, Han. Tolong pulanglah." Setelah membaca kalimat tersebut, terlihat Ted mulai terharu dan hampir menangis. Di ruangan lain, terlihat Donnie sedang akan colalai santuy. Ia mencari bahan untuk membantunya dalam colalai santuynya. Namun di sana, ia hanya menemukan foto dari ibunya Steve yang bernama Dora. Karena tidak ada pilihan lain, ia pun akhirnya menggunakan foto tersebut untuk bahan colalainya. Pagi harinya, terlihat Dora sangat kesal karena melihat banyak sekali tisu yang lengket di sekitar ranjang Donnie. Ia pun lantas mengambilnya satu persatu. Tidak selang berapa lama, Ted datang dan menyuruh Dora untuk keluar kamar, lalu membiarkan Ted untuk membersihkan kamar tersebut. Selesai membersihkan, Ted mengatakan pada Donnie agar ia bersiap-siap untuk ke gereja, karena pernikahannya akan segera dimulai. Di gereja, saat Bapak Pendeta akan mulai menikahkan Ted dengan Jamie, ia bertanya pada Ted, di mana orang tua Ted? Ted pun menjawab bahwa orang tuanya telah meninggal dan ia tidak peduli tentang hal itu. Bapak Pendeta yang mendengar jawaban dari Ted lantas mendekat pada Ted lalu memberikan nasihat agar ia tidak mengatakan hal buruk di dalam gereja. Ted yang kesal karena dinasihati lantas menghina pendeta tersebut dengan mengatakan bahwa mulut pendeta tersebut tidak enak dihirup. Bapak Pendeta yang terlihat kesal lantas mengajak Ted ke belakang gereja lalu memukulnya, dan pertarungan pun terjadi. Saat Ted kalah dan Bapak Pendeta hendak menyerangnya lagi, dari belakang Donnie memukul kepala Bapak Pendeta sampai pingsan. Setelah kejadian tersebut, semua orang menyalahkan Ted. Donnie yang melihat Ted sangat sedih, lantas menghampiri keluarga Jamie dan menjelaskan bahwa Ted sebenarnya sangat trauma dengan gereja, dikarenakan gereja selalu mengingatkannya pada kematian kedua orang tuanya. Mendengar penjelasan dari Donnie, akhirnya mereka semua merasa kasihan pada Ted, lalu memutuskan untuk menggelar peresmian pernikahan di tepi pantai saja. Oh, you know you're right. That's where the bachelorette party is here. Okay. Don't get too crazy. Guess like my thing, man. Singkat cerita, malam pesta lajang pun tiba. Donnie mengajak mereka semua ke kafe penari menggoda untuk bersenang-senang. Di sana, mereka pun terlihat bersenang-senang sampai benar-benar mabuk. Setelah acara selesai, semua teman-teman Ted pulang. Lalu Donnie memberikan anting dari ibu Ted untuk Ted pakai, dan mengajak Ted jalan-jalan untuk menemui teman-teman Donnie. Lalu lanjut bersenang-senang di tempat lain. Saat mereka sedang berjalan, Donnie melihat ada sebuah sepeda di depan rumah seseorang. Donnie lantas mengajari Ted mengendarai sepeda tersebut. Alhasil Ted pun akhirnya bisa mengendarai sepeda. Singkat cerita, Ted dan Donnie pulang. Di sini terlihat Ted mulai menyukai Donnie kembali. Saat Donnie meminta pada Ted untuk memanggilnya ayah, Ted pun mengatakan jika ia masih ragu untuk melakukannya. Donnie pun mengatakan bahwa ia sangat menyayangi Ted.
dan mereka pun berpelukan. Sesampainya di kamar, Doni terlihat akan melakukan colalai santuy lagi dengan menggunakan foto Dora. Namun saat Doni sudah siap melakukannya, tiba-tiba Dora muncul dan menawarkan diri untuk bercocok tanam bersama Doni. Doni pun akhirnya bercocok tanam liar bersama Dora malam itu. Di kamar Ted, terlihat Ted yang juga sangat sakne karena tidak pernah diberi cocok tanam oleh Jamie, lantas melakukan colalai santuy menggunakan gaun pernikahan milik Jamie. Pagi harinya, terlihat Jamie sangat marah dikarenakan gaunnya telah kotor. Jamie pun melihat ada sedikit lendir di salah satu bagian gaunnya. Saat Jamie mencium dan menjilat lendir tersebut, alangkah murkanya Jamie karena mengetahui ternyata lendir tersebut adalah lendir asli milik Ted. Jamie pun lantas menyuruh Ted untuk membersihkannya sebelum acara pernikahan mereka dimulai. Singkat cerita, Ted yang sedang mengantar gaun Jamie ke laundry pun menelpon Doni. Ia mengatakan bahwa ia sedang menuju ke penjara untuk menemui ibunya. Doni yang panik karena telah berbohong dengan mengatakan bahwa ibunya sakit, lantas segera menyusul ke penjara. Sesampainya di penjara, Doni mencoba mengajak Ted untuk pulang, namun Ted menolaknya. Tidak selang berapa lama, akhirnya Mary pun datang. Lalu mereka pun mengobrol. Namun obrolan mereka menjadi sebuah kekacauan saat tiba-tiba Benny dan tim reality show-nya datang meliput mereka. Ted dan Doni pun sangat terkejut dengan kedatangan mereka. Doni merasa bahwa ia sama sekali tidak menghubungi Benny dan krunya. Namun Ted yang akhirnya mengetahui bahwa Doni pernah bekerja sama dengan Benny demi mendapatkan uang, langsung marah besar dan meninggalkan tempat tersebut dengan mengatakan bahwa ia sangat membenci ayahnya dan ia ingin ayahnya segera pergi dari rumahnya. Lalu Doni langsung berusaha mengejar Ted, namun sayang, mobilnya justru mogok. Alhasil Doni tidak jadi mengejar Ted. Malam harinya, setelah menghadiri sebuah pesta, Ted dan Jamie menuju ke mobil untuk pulang. Namun di sana, Jamie mengatakan bahwa ia ingin pulang bersama Chad saja. Chad pun mengatakan bahwa ada sebuah tradisi di keluarganya, yaitu malam sebelum pernikahan, mempelai wanita dan mempelai pria dilarang saling bersama dalam satu rumah. Lalu Chad dan Jamie pun pergi. Di sebuah tong sampah, Doni dan Rick sedang mengobrol. Di sana, Rick mengatakan pada Doni agar Doni segera mengejar Jamie. Doni harus bisa merayu Jamie agar Jamie mau membujuk Ted agar memaafkan dirinya. Doni pun bertanya, bagaimana caranya Doni bisa merayu Jamie. Rick pun mengatakan, bawalah es krim ke hotel tempat Jamie menginap, karena seorang wanita pasti tidak akan menolak es krim. Singkat cerita, Doni membawa 2 buah es krim menuju ke hotel tempat Jamie menginap, lalu menanyakan di mana kamar Jamie. Petugas hotel tersebut pun menunjukkannya. Lalu Doni berjalan menuju kamar Jamie. Namun saat Doni ingin mengetuk pintu, tiba-tiba Doni yang merasa Jamie telah berselingkuh langsung menuju kamar sebelah dan merambat keluar menuju jendela kamar Jamie. Setelah masuk ke dalam kamar Jamie, Doni lantas menyapa Jamie. Jamie yang kaget pun lantas berteriak, dan alangkah terkejutnya Doni setelah melihat ternyata yang sedang bercocok tanam dengan Jamie adalah Chad, adik kandung Jamie itu sendiri. Doni pun lantas muntah melihat hal tersebut karena menurut Doni hal ini sangat menjijikan. Jamie pun lantas mengatakan pada Doni bahwa ia akan memberikan cek sebesar $80.000 agar Doni mau menjaga rahasia mereka tersebut. Doni pun beranjak keluar dengan tidak lupa mengambil foto Jamie dan Chad menggunakan kamera yang ada di ponselnya. Pagi harinya di acara pernikahan, terlihat Ted berdiri di tepi pantai dengan wajah galau karena perbuatan ayahnya kemarin di penjara. Lalu Ted didatangi bapak pendeta yang dulu pernah bertarung dengan dirinya. Pendeta tersebut bertanya, siapakah yang dulu memukul kepalanya menggunakan botol? Ted pun menjawab bahwa itu adalah Chad, adik dari Jamie. Di tempat lain terlihat Doni sedang berlari menuju ke rumah temannya yang bernama Ice. Di sana ia mengatakan pada Ice bahwa ia minta tolong pada Ice untuk mengantarkannya ke acara pernikahan Ted agar ia bisa menghentikan pernikahan Ted dengan Jamie. Lalu mereka pun pergi menggunakan mobil milik Ice. Di tengah perjalanan, Doni dan Ice terkena macet. Ice pun lantas menyarankan untuk mereka berlari saja menuju ke tempat pernikahan Ted, dan mereka pun akhirnya berlari. Singkat cerita, saat bapak pendeta bertanya pada Ted apakah Ted menerima Jamie untuk menjadi istrinya, tiba-tiba Doni berteriak bahwa ia tidak setuju dengan pernikahan tersebut.
Ayah Jamie yang emosi mendengar Donnie lantas mencoba menyerang Donnie, namun dihentikan oleh Dora yang menjegal kaki ayah Jamie hingga terjatuh. Donnie pun lantas mengatakan bahwa Ted adalah anaknya. Semua orang pun terkejut mendengarnya. Ted pun akhirnya mengakui bahwa Donnie memang adalah ayahnya. Donnie pun lantas mengatakan bahwa Jamie telah memberikannya cek agar ia tidak memberitahu Ted tentang rahasianya. Ted pun bertanya pada Jamie, rahasia apa? Donnie sambil merobek cek yang diberikan Jamie, lantas memberikan pilihan pada Jamie. Jamie ingin ia menyebarkan fotonya atau Jamie mengakuinya langsung pada Ted sekarang juga. Jamie pun akhirnya membisikkan rahasianya pada Ted bahwa ia telah berselingkuh dengan Chad. What? What? Ah! You fuck your brother? Chad yang malu pun lantas berlari menjauh, sedangkan Ted langsung mengatakan bahwa ia membatalkan pernikahan tersebut dan mengatakan bahwa ia sangat bangga dengan ayahnya. Ia pun mengatakan bahwa namanya bukanlah Ted Peterson, melainkan Han Solo Burger. Ia adalah pria sejati, anak dari sang legenda Donnie Burger. Lalu tiba-tiba Jamie mengambil sebuah pisau, lantas mencoba menyerang Ted. Namun Donnie berhasil memukul kepala Jamie menggunakan botol hingga pingsan. Chad yang melihat hal tersebut, lantas mencoba menyerang Donnie. Namun Ted berhasil memukul kepala Chad sampai tumbang. Saat Ted berdiri kembali, bapak pendeta yang masih dendam dengan Chad, lantas memukul kepala Chad sampai pingsan. Dan Ted pun mengajak ayahnya pergi dari tempat tersebut. Di akhir film, terlihat Donnie dan semua teman-temannya menonton perlombaan berlari yang dimenangkan oleh seorang pria besar. Donnie pun akhirnya mendapatkan uang untuk membayar pajaknya. Lalu film pun akhirnya tamat. Bersama cahayamu terangi jalanku menujumu, inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Ku pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku. Inginkan